Berikut ini kita tinjau sebuah alat yang biasa kita gunakan, yaitu dalam kehidupan sehari-hari adalah transformator atau trafo ya. Mungkin disadari atau tidak disadari kita sebetulnya menggunakan alat ini termasuk dalam jaringan listrik ya, dari sumber listrik penyedia energi listrik ke rumah-rumah ini ya. Transformator bahasa lainnya adalah trafo. Nah, biasanya seperti ini trafo, ide transformator. Jadi terdiri dari induktor atau kumparan ya, ini satu, dan kumparan 2 ini memiliki jumlah lilitan misalkan N1 pada kumparan 1 dan N2 pada kumparan 2, dihubungkan dengan inti besi seperti ini. Nah, jika pada kumparan 1 dialirkan arus I1 yang besarnya berubah-ubah terhadap waktu, maka timbul perubahan fluks pada kumparan 1. Perubahan fluks pada kumparan 1 ini akan mengimbas pada kumparan kedua ya, seperti yang tadi kita bahas ya. Nah, GGL imbas yang terjadi pada kumparan 2 adalah min N2 D flux 21 dt. Jika arus imbas pada kumparan 2 adalah I2, dia berubah terhadap waktu, maka akan mengimbas balik pada kumparan 1 ya, sehingga muncul GGL imbas pada kumparan 1, yaitu sebesar E1 min N D flux 12 dt. Jadi saling mengimbas, saling mempengaruhi. Nah, kalau kita bagi ya, E1 per E2, berarti E1 per 2 sama dengan min N1 D flux 21 dt per dt dibagi min N2 D flux 12 per dt. Jika perubahan flux di kedua kumparan sama, ini karena kan dari situ-situ juga ya, D flux 21 dt dengan D flux 1 dengan flux D flux 21 dt dengan D flux 12 dt itu kan sama sebetulnya nilainya ya. Jadi sama dengan D flux dt. Nah, maka kita peroleh ini yang ininya, jadi ini dicoret, minnya dicoret dengan min bawah, jadi sama dengan N1 per N2. Jadi E1 per E2 sama dengan N1 per N2. Kalau N1 nya lebih kecil dari N2, maka N2 nya akan lebih besar dari E1. Nah, atau kita tuliskan E2 sama dengan N kali E1 ya, di mana N nya itu adalah berarti N2 dibagi N1 nya, pindah ke sini kan N2 per N1. Jadi kalau N2 nya lebih besar dari N1, maka N nya lebih besar dari 1, sehingga E2 nya lebih besar dari E1. Bagaimana daya listriknya? Daya listrik yang terjadi pada kedua kumparan, Kp1 sama dengan E1 kali I1, P2 sama dengan E2 kali I2. Nah, jika tidak terjadi kehilangan daya, ini untuk transformator yang ideal, tidak ada kehilangan daya, maka P1 akan sama dengan P2. Dengan substitusi ini, maka kita peroleh E1 kali I1 sama dengan E2 kali I2. Jadi E2 per E1 sama dengan I1 per I2. Nah, karena tadi kita peroleh E2 sama dengan N kali E1, dengan N itu adalah tadi N2 per N1 ya, maka kita peroleh E2 per E1 adalah N sini ya. Nah, sehingga dengan memasukkan itu, maka N sama dengan I1 per I2. Jadi I2 sama dengan I1 per N, di mana N-nya itu adalah tadi N2 per N1. I1 ini adalah arus yang mengalir pada kumparan pertama, dan I2 arus yang mengalir pada kumparan kedua. Kumparan pertama ini disebut juga sebagai kumparan primer ya, dari tempat arus masuk itu disebut kumparan primer, dan yang kumparan kedua disebut juga sebagai kumparan sekunder ya. Jadi ada primer dan sekunder. Sedangkan tadi N itu adalah N2 per N1. Jadi
jumlah lilitan pada kumparan 2 berarti jumlah lilitan pada kumparan sekunder, dan N1 adalah jumlah lilitan pada kumparan pertama, disebut juga kumparan yang primer. Penerapan transformator tadi antara lain adalah dalam transmisi daya listrik ya. Jadi dari sumber penyedia energi listrik ini, dari sumber ini dari sumber ini dilewatkan dulu kepada transformator ya, dinaikkan dulu, disebut sebagai step up transformator. Jadi tegangannya dinaikkan menggunakan transformator, namanya transformator step up ya, untuk menaikkan tegangan. Setelah itu digunakan high voltage transmission line ini ya, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai SUTET, 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 saluran udara tegangan ekstra tinggi ya. Jadi dari tegangan tinggi ini disalurkan ke daerah-daerah yang jauh dari sumber itu, kemudian sebelum nyampe ke rumah dia diturunkan lagi menggunakan tegangannya diturunkan lagi menggunakan step down transformator namanya ya. Jadi transformator penurun tegangan. Jadi kalau di sini dinaikkan dulu tegangan dinaikkan, kemudian ditransmisikan. Setelah ditransmisikan, kalau mau digunakan diturunkan dulu. Biasa kita dengar istilah gardu di PLN itu ya. Kemudian dari sini sudah diturunkan ke jalur-jalur yang tiang-tiang kecil itu ya, yang ke rumah-rumah. Dari tiang-tiang ini sebelum masuk ke rumah ini sekitar 2400 volt ya, sampai ke rumah diturunkan lagi menggunakan step down transformator ya. Jadi sekitar 220 volt biasanya kalau di Indonesia ya, yang ada di rumah-rumah itu. Jadi prosesnya menggunakan transformator ya dalam transmisi daya listrik ini. Pertanyaannya, apa ini harus menggunakan tegangan ekstra tinggi ketika ditransmisikan? Jadi kita menggunakan analisis perhitungan ya. Nah, misalkan ini rata-rata 120 kW daya listrik dikirim dari sebuah pembangkit listrik. Jalur transmisi memiliki hambatan total misalkan 0,4 ohm. Hitunglah daya yang hilang jika daya dikirim pada tegangan rendah, ini 240 volt, dan jika menggunakan tegangan 24.000 volt, jadi 24 kV. Jadi kalau kita hitung yang pertama kasusnya 240 volt, maka arusnya yang mengalir itu sangat besar, yaitu P per V ya, arus yang mengalir pada kawat tembaga yang untuk jalur itu jadi 500 ampere. Kalau arusnya 500 ampere, maka daya yang hilangnya adalah I kuadrat kali R hambatan 0,4, 100 kW. Jadi bayangkan, mau dikirimnya 120 kW, hilangnya 100 kW kalau kita menggunakan tegangan rendah. Nah, sehingga ini hilangnya 83%. Tapi kalau misalkan menggunakan tegangan tinggi, ini misalkan 1,2 ininya 1,2 kW, tadinya 120 kW, 1,205 watt. Misalkan pada tegangan 2,4 atau 24.000 volt, 24 kV, 2,4 kali 10 pangkat 4 volt sama 5 ampere ya. Sehingga daya yang berdiri panas hanya sekitar 10 watt yang hilang. Dengan demikian maka energi yang hilangnya, daya yang hilangnya adalah 0,0083%. Nah, inilah alasan mengapa dalam transmisi itu menggunakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau biasa dikenal dengan istilah di kita itu SUTET ya. Dengan menggunakan ekstra tinggi maka ini bermanfaat supaya energi atau daya yang hilang itu kecil ya. Dengan demikian maka bisa efisien untuk transmisi dayanya. Untuk itu maka diperlukanlah transformator tadi untuk dari sumbernya untuk menaikkan tegangan, kemudian ketika sudah tegangannya tinggi ditransmisikan, ketika mau digunakan kan harus diturunkan lagi. Jadi ada transformator step up untuk menaikkan dan transformator step down untuk menurunkan lagi. Kemudian dari tiang-tiang kecil itu diturunkan lagi untuk
digunakan di rumah-rumah menggunakan lagi transformator step down.